satu-satunya waktu itu perempuan yang bicara tentang demokrasi dan pemilu adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Charles Asbi Terangotwat di podcast Suara Unlesa. Dan di edisi ke-8 ini saya bersama dengan tamu kehormatan dan narasumber, seorang akademisi Fakultas Hukum Unpati dan ex-komisioner Bawaslu Provinsi Maluku periode 2018-2023, Ibu Dr. Revensi Fania Rugerbert SH.MH. Saya sapa Ibu Vensi. Ibu Vensi, terima kasih sudah hadir di podcast Suara Unlesa dan berkenan kita bincang-bincang kurang lebih nanti 1 jam soal pendidikan tinggi, demokrasi, dan masyarakat hukum adat. Ibu, di awal ini mungkin sebelum kita lebih jauh nanti kita bicara soal pendidikan tinggi, masalah demokrasi dan seputar masyarakat hukum adat, lebih khusus di Tanimbar ini. Kami ingin mungkin di awal ini Ibu bisa menceritakan sedikit soal latar belakang keluarga, pendidikan, dan juga pembentukan masa lalu serta dukungan keluarga yang kemudian mengantarkan seorang doktor ilmu hukum ini bisa sampai saat ini. Oke, selamat malam. Kita di hari ini saya seperti yang tadi disampaikan, tujuan saya datang ke sini memenuhi undangan sebagai narasumber berkuliah di Unlesa. Dan ini bukan baru pertama kali ya, saya sudah datang sejak awal Unlesa berdiri di tahun lalu dan ini memasuki tahun kedua. Nah, saya seorang dosen di Fakultas Hukum Unpati di bagian Tata Negara Hukum Administrasi Negara, tapi kemudian spesifikasi saya di bidang keilmuan yang bicara tentang masyarakat hukum adat, yang dimana juga terkait dengan hak masyarakat adat yang berpengaruh kepada lingkungan hidup, lalu ada bicara juga tentang HAM di dalamnya. Nah, ini menjadi satu relevansi terkait dengan keilmuan yang saya miliki. Nah, saya adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Ya, saya saat ini memiliki 3 orang putra, tidak ada putri ya? Iya, dan suami yang baru 1. Jadi tidak ingin menambah lagi, kira-kira demikian. Saya bisa sampai saat ini adalah karena punya keinginan dan cita-cita yang tinggi. Meskipun awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa akan menjadi seorang dokter, tetapi langkah awal ini kemudian menjadikan saya ketika saya lulus dari Bangku Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Unpati, kemudian ada seorang dosen yang sekarang salah satu dosen juga profesor di Fakultas Hukum Unpati. Tanpa sengaja beliau mengatakan kepada saya, kenapa tidak mencoba untuk menjadi seorang dosen Fakultas Hukum? Ada pembukaan. Saya bilang, kenapa saya bisa menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum? Karena menurut saya menjadi seorang dosen di Fakultas Hukum itu berat. Apalagi kita tahu sendiri bahwa ketika berbicara tentang hukum, itu bicara tentang banyak persoalan hukum, kriminal dulu. Bahkan ada cap dari masyarakat, keluarga bahwa ngapain kamu masuk Fakultas Hukum? Itu fakultas terdosa. Tapi memang Ibu memang dari dulu mau ini ya kuliah di Fakultas Hukum. Memang dari dulu. Cita-cita saya dulu itu ingin ya impian remaja masa kecil ingin jadi dokter. Tapi kondisi keuangan keluarga itu tidak memungkinkan untuk harus berkuliah kedokteran.
lalu kemudian menurunkan standar, pengen di psikologi, di psikolog, tapi ternyata juga sama. Lalu yang terakhir itu pengen sekolah di sekolah tinggi bahasa asing dan sudah lulus waktu itu di Manado. Tetapi kemudian karena orang tua terutama ibu tidak menghendaki anak perempuannya yang tua itu harus berkuliah jauh dari keluarga, beliau langsung minta saya untuk segera memenuhi undangan. Waktu itu kebetulan saya juga tes masuk perguruan tinggi di Universitas itu dengan program dulu itu namanya PMDK, seleksi undangan. Nah, awalnya karena saya tidak punya cita-cita untuk masuk di fakultas hukum, itu menjadi dilema tersendiri. Karena pilihan waktu itu kalau tidak fakultas ekonomi ya fisip, bukan hukum. Tapi kemudian lulusnya di fakultas hukum. Kemudian saya mulai berproses di fakultas hukum. Nah, ketika di semester 3 saya merasa bahwa saya sudah sampai di tahap ini, taraf ini, berarti saya sudah harus mengembangkan diri untuk lebih maju lagi. Jadi waktu kuliah di Fakultas Hukum memang sudah punya bayangan misalnya nanti setelah selesai mau jadi hakim atau pengacara atau jaksa yang terkait dengan hukum? Tidak, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi aparat penegak hukum karena ini bukan mimpi saya di Fakultas Hukum. Mimpi saya yang tadi saya sampaikan. Tapi kemudian ada muncul keinginan kuat dalam diri bahwa saya harus menjadi seseorang. Awalnya ya harus lulus dulu di Fakultas Hukum, tapi setelah itu harus kemana juga tidak paham. Tetapi lalu saya berpikir bahwa saya mungkin menjadi dosen itu akan lebih baik. Mungkin begini. Karena ternyata tanpa saya sengaja saya sudah menuliskan di atas secara kertas dan menempel di dinding dengan gelar-gelar yang panjang dan mungkin itu juga doa. Iya, makanya saya tulis di depan itu Profesor Dr. Fancy Fania Rugar SH tanpa saya tahu bahwa saya bisa memenuhi target itu dan akhirnya punya gelar tertinggi di bidang profesi jantung. Ya, tapi tadi aku sampaikan ya ini selain doa, tapi ini juga motivasi yang kuat juga bagi ini ya. Ada dari mahasiswa bahwa ternyata dari Ibu Fancy dari cerita lewat beliau menulis ya walaupun masih studi tapi sudah menulis gelar lengkap sampai profesor di bidang hukum, tapi itu juga sekaligus selain doa tapi mendorong juga untuk bisa sampai menggapai itu ya dan puji Tuhan terwujud ya. Nah, Ibu Fancy sebagai akademisi hukum kita tentu ingin Ibu menggambarkan bagaimana profil lulusan hukum itu ya yang terserap di dunia kerja. Nah, bisa masuk di mana saja dan bisa jadi seperti apa orang yang kuliah di Fakultas Hukum. Sebenarnya kalau kita berkiblat kacamata dulu orang tua, yang paling tren itu fakultas misalnya pertanian, teknik, ekonomi, ya. Lalu fakultas-fakultas lain yang ilmu eksakta. Orang tidak pernah melirik fakultas hukum atau fisik. Tapi tren itu kemudian berubah. Sekarang ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah fakultas hukum. Dan tren itu terus naik dan animo itu terus naik bahkan di fakultas hukum. Berkira tempat saya bekerja sebagai pengajar. Karena suatu ketika fakultas hukum tadi menerima hampir 1.000 mahasiswa di semester pertama dan itu terus bertahan sampai akhirnya sekitar 600 sampai 700 mahasiswa karena juga harus disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan jumlah sumber daya manusia. Bahkan yang tadi Ibu sampaikan benar ya, kalau kita lihat toko-toko dunia juga ya hampir sebagian besar itu lulusan dari sekolah-sekolah hukum ya. Iya. Luar biasa. Dan fakultas hukum di dunia itu adalah fakultas yang bergengsi selain elit lah bahasa mana sekarang di beberapa negara maju pun yang yang punya income atau pendapatan tertinggi justru
profesi di bidang hukum kan dong. Nah, jadi kalau menurut Ibu sendiri, ketika lulus dari Fakultas Hukum, mengambil program studi hukum ini, ketika mereka selesai, mereka bisa jadi apa saja? Banyak, selain kerja di pemerintahan, Birokrat, juga ya, birokrasi, mereka juga bisa bekerja. bank, ya, itu orang Bisa bekerja sebagai tempat-tempat yang memang dulunya orang berpikir bahwa tidak bisa orang. Tapi sekarang semua instansi, semua lapangan kerja membutuhkan orang. Membutuhkan graduate dari sarjana hukum. Nah, apa sih lulusan hukum ini hampir dibutuhkan di semua sektor atau bidang pekerjaan? Karena semua sektor itu semua berhubungan dengan hukum. Bicara soal aturan, Iya, harus ada peraturan. Harus ada orang-orang yang mengerti hukum untuk membela berbagai macam persoalan. ya, Kemudian juga hukum itu kan bukan cuma satu ilmu atau bukan satu bagian, tapi hukum itu banyak. Kita bisa bicara mulai dari pidana, perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional. Itu juga sangat dibutuhkan, apalagi hubungan antar negara, hubungan kerjasama luar negeri, bahkan hubungan kerjasama antara universitas dengan universitas lain dalam rangka akreditasi dan pencapaian MBKM dan indikator kinerja utama dari universitas itu sangat dibutuhkan. sudah butuh orang-orang hukum. Iya. Nah, Ibu Fancy, beliau sebagai dosen yang aktif ya di Unpati menyelenggarakan Tridharma. Beliau juga sebagai duta kurikulum MBKM ya. Nah, kita ingin secara sekilas mungkin Ibu Fancy bisa menggambarkan ke kita soal konsep dan program serta kegiatan dari MBKM itu seperti apa. Simpelnya begini, kalau jelaskan secara Ya. teori itu kan panjang, Panjang sekali. Tapi paling tidak inti dan tujuan dari program MBKM ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk tidak terlalu terikat dengan proses mengajar yang ada, proses belajar mengajar yang ada. Jadi mereka merdeka untuk membuat diri mereka itu lebih terampil, lebih kreatif. Jadi mereka bisa berproses di dunia dunia praktek sebelum mereka menghadapi kenyataan. Ya, jadi tidak melulu soal teori ya, sekarang lebih banyak ke prakteknya ya. Dokter ya. Nah, menurut pengetahuan Ibu di kampus-kampus di Maluku atau misalnya prodi di tempat Ibu Fancy sendiri itu sudah berapa banyak yang menerapkan kurikulum MBKM ini, dan kira-kira seberapa penting dan bermanfaatkah kurikulum MBKM bagi kampus dan secara khusus bagi mahasiswa itu sendiri ya. Karena kalau kurikulum MBKM sendiri bukan cuma programnya terkait dengan mahasiswa, tapi MBKM sendiri itu juga ada yang berhubungan dengan mahasiswa dan juga dosen bahkan praktisi. Jadi ada 8 sekarang 9 program MBKM yang diperuntukkan untuk memotivasi diri untuk kita semua bisa merdeka dalam belajar. Jadi banyak sekali program-program MBKM itu yang berguna untuk memacu mahasiswa supaya mereka tidak hanya secara teori tapi dalam praktek mereka juga bisa berguna. Seperti itu. Beberapa contoh mungkin Ibu program atau kegiatan MBKM yang lebih konkret. Yang lebih konkret itu awal sekali pertama keluar program MBKM adalah kampus mengajar. Kampus mengajar ini kan mahasiswa-mahasiswa bisa mendaftarkan diri saat itu punya pengalaman mengajar di SD di seluruh Indonesia, tempat terdekat mereka dengan kampus mereka. Lalu ada program penelitian dan riset, ada juga program internasional Indonesian International Student Award ISNA yang tempatnya juga memang sudah banyak sekali
saat semester ini pasti mendapatkan sekitar 40 mahasiswa yang lulus seleksi untuk datang belajar di Universitas Pemuda dari lalu ada juga praktisi mengajar. Jadi praktisi mengajar ini maksudnya yang dari profesi dari luar bisa masuk mengajar di kampus, di kampus, dan mereka harus juga melalui prosedur dan mekanisme yang memang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ada juga magang bersertifikat magang PNS atau magang mandiri di industri ya, magang. Ada juga program ada program kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan untuk orang yang membutuhkan. Bisa jadi mereka juga kakak kampus atau mahasiswa ini juga bisa bekerja sama dengan NGO lain yang ada di luar ataupun dari universitas sendiri yang membutuhkan untuk melakukan. Berarti sebetulnya dari program MBK ini sebenarnya mau ini intinya adalah mau mengajar termasuk baik setelah selesai studi keluar dari kampus sudah siap bekerja begitu ya, karena memang praktiknya juga kita sudah bisa. Ya. Baik, Ibu Fensi sudah beberapa kali ke Tanimbar ya dalam rangka kegiatan di kampus Unlesa maupun juga di luar kampus Unlesa. Nah, Ibu Fensi melihat sendiri keberadaan Unlesa saat ini seperti apa? Kalau saya melihat keberadaan Unlesa saat ini, saya cukup gembira. Ya. Pertama karena ketika saya datang di awal itu tahun 2009, Unlesa belum jadi Unlesa ya. Unlesa ya, masih beberapa sekolah tinggi. Beberapa sekolah tinggi. Dan tidak pernah terlihat dan terdengar gaungnya. Ketika itu menjadi Unlesa, pertama kali itu kemudian semua orang lalu mencari tahu ini sebenarnya Unlesa ini apa. Kenapa sampai sudah banyak sekali orang berbicara tentang Unlesa kampus. Nah, ketika saya diundang pertama kali juga dalam rangka pengembangan kapasitas dosen dan juga mahasiswa ketika saya memberikan kuliah di Fakultas Hukum, awalnya kesannya itu cukup menyedihkan karena mahasiswa diberikan ruang-ruang yang terbatas dengan fasilitas yang minim, tetapi yang menggembirakan adalah mereka mau belajar. Kemauan yang tinggi ya Ibu ya? Iya, itu luar biasa buat saya. Lalu yang berikut adalah saat saya pertama kali datang ke Unlesa, para dosen tidak punya kemampuan yang sama seperti sekarang. Kira-kira demikian. Jadi para dosen tidak punya inovasi yang membanggakan. Kemudian para dosen juga tidak punya kreativitas dan tidak fleksibel. Berbeda dengan kondisi hari ini. Saya melihat, luar biasa ya. Saya melihat bahwa sebagai universitas yang baru, kalau bayi mungkin juga dia belum pada posisi jalan, masih merangkak, tapi bisa sampai punya progres demikian luar biasa. Karena saya yakin 5 tahun sampai 10 tahun mendatang dia bisa menjadi universitas yang membanggakan. Karena saya lihat sendiri antusiasnya para dosen dalam mengembangkan keilmuan, baik dengan riset, lalu program-program yang lain itu luar biasa. Apalagi animasi toh yang semakin hari semakin besar. Dan mungkin kedepannya ada kerjasama dengan kampus-kampus yang ranking 20 di Indonesia dan kerjasama luar negeri itu bisa menjadikan ini tidak harus sampai 10 tahun kira-kira itu. Nah, Ibu Fensi, ini Unlesa ini kan dia saat ini ya satu-satunya perguruan tinggi yang berada di Saulaki, Kepulauan Tanimbar. Nah, sebagai perguruan tinggi, menurut Ibu sendiri apa yang perlu dan penting dilakukan ya sebagai perguruan tinggi tadi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, apalagi di wilayah kepulauan? Ya. Bagi saya, tantangan terbesar Unlesa adalah diri sendiri. Karena sebagai universitas yang baru,
pembiayaan atau pengelolaan sama dengan kampus-kampus yang lain. Lagi ini kan kampus swasta. Iya, yang kampus swasta. Biayanya semua dari mahasiswa. Biayanya semuanya dari mahasiswa. Kemudian semua mahasiswa juga bukan dari golongan Iya. golongan menengah ke atas, Ke atas, tapi ke bawah. menengah ke bawah. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Dia bisa berdiri sampai saat ini dengan perkembangan yang luar biasa. Apalagi dapat membiayai dosen-dosen studi lanjut S2 dan S3 itu sesuatu hal yang luar biasa buat sebuah kampus yang baru dibilang sangat baru dan sangat muda. Itu bagi saya kemauan dari pimpinan universitas dan fakultas itu patut diapresiasi, bukan lagi biasa-biasa tapi setinggi-tingginya. Tadi Ibu Fancy juga memberikan kuliah umum di UNLES saya. Ini kuliah umum ini kuliah umum kedua setelah UNLES berdiri di semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Nah, adakah catatan penting dari Ibu Fancy tadi di kuliah umum tadi yang menyoroti soal implikasi pengelolaan sumber daya alam terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Tanimbar dan peran UNLES sendiri dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing? Iya. Catatan saya itu, UNLES akan menghadapi banyak sekali persoalan yang tidak gampang. Dan seharusnya pemerintah daerah turut memberikan ruang untuk Universitas Ilmuku ini. Dia membantu pemerintah dalam berbagai hal. Karena satu-satunya perguruan tinggi yang dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau menjadi solusi. Yang kedua adalah peran UNLES sangat penting dalam rangka melihat keadaan dan situasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ke depan. Kita tahu bersama bahwa tidak hanya menghitung hari, mungkin akan ada eksplorasi tambang blok Masela ya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang pemerintah daerah sudah siapkan? Sampai saat ini saya belum melihat ada kebijakan yang pro terhadap masyarakat, khususnya masyarakat adat. Kita lihat baru mendengar atau baru proses saja masyarakat adat sudah melepaskan banyak sekali hak-hak mereka. Padahal secara kronologis teritorial masyarakat adat terikat dengan wilayah atau tanah-tanah ketuhanan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah pemerintah daerah juga belum membuat berbagai kebijakan dalam rangka melindungi masyarakat adat, kemudian dalam rangka melindungi proses situasi yang akan terjadi ketika kedatangan banyak sekali penduduk yang mungkin bermigrasi ketika proses eksplorasi itu berjalan. Dan yang berikut mungkin terkait dengan bargaining position dari pemerintah daerah sendiri terhadap kehadiran investor atau investasi yang masuk akibat adanya pengoperasian blok Masela. Pertanyaan kritisnya adalah mungkin kita semua senang dengan adanya eksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam akan menambah pundi-pundi atau kas daerah atau kas nasional kita. Tapi dilihat lagi bagaimana impactnya terhadap masyarakat adat, kultur budaya yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan hidup dan ketiga terkait dengan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang tadi saya sampaikan, pertanyaan kritisnya adalah ketika blok Masela ini dia beroperasi akan seperti apa Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan wilayah-wilayah di sekitar dan kabupaten sekitar terkait dengan dampak. Akankah bagus dan luar biasa seperti Arab Saudi atau seperti Dubai ataukah seperti Sidoarjo di Surabaya, Sidoarjo Jawa Timur ya, super lagi itu pertanyaannya. Artinya dampak negatifnya juga. Iya, lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika dieksplorasi bagiannya kita sebagai anak-anak daerah ini ya.
akan jadi apa ke kita? Apakah kita punya bargaining position bahwa ketika itu beroperasi memang ada PI 10% yang dijanjikan, tapi itu juga masih sembunyi. Belum ada kepastian siapa yang dapat berapa, siapa yang dapat berapa, wilayah mana dapat berapa. Lalu kompensasi kepada masyarakat adat yang hidup di sekitar sini. Apalagi dengan mereka sudah menjual hak. Kita tidak punya kemampuan untuk amanah. Dan kita tahu sendiri bahwa ketika perusahaan misalnya di beroperasi, bila kalau masyarakat adat atau masyarakat sekitar punya pekerjaan mungkin cuma dua, sebagai outsourcing atau security. Ya, tidak berada di posisi. Tidak ada di posisi tawar yang bisa membantu kita dalam rangka mencapai sesuatu yang besar. Atau mungkin kita tergusur. Seperti itu kira-kira. Apakah pemerintah daerah sudah punya pikiran bagaimana untuk melindungi masyarakat yang ada di kabupaten? Ya, itu yang tadi saya mau tanya ke Ibu, bagaimana penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat ya? Iya. Biar tetap eksistensi. Ya itu. Yang harus kita lakukan ya itu. Seharusnya pemerintah punya kepekaan untuk lebih memahami situasi dan kondisi. Apalagi tidak akan lama peraturan daerah yang pro terhadap masyarakat adat. Kita lihat lagi kultur dan budaya masyarakat adat, bukan saja kita mengakui tradisi masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat itu sebatas tradisi, misalnya kawin mawin, perceraian, atau tradisi pengukuhan dan lain-lain, tapi juga terkait dengan hak-hak yang harusnya menjadi bagian dan harusnya menjadi bargaining position kita di masa yang akan datang. Karena jangan sampai kita sangat kaya potensi sumber daya alam, tapi kemudian kita tetap miskin dan tidak sejahtera. Dan jadi tamu di negeri sendiri. Ya, apalagi sekarang Ibu Pensi, Kabupaten Kepulauan Seribu juga merupakan kabupaten termiskin juga. Padahal berada di potensi yang luar biasa yang tadi. Iya, gitu. Dan yang harus kita lakukan adalah memintakan masyarakat dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahwa masyarakat adat ini sebenarnya secara hak mereka hak yang dan konsep terkait masyarakat yang harus sejahtera adalah kewajiban pemerintah, dan pemerintah harus hadir sebagai penjamin hak, karena hak menguasai negara dalam pasal 33 ayat 3 itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan menguasai di sini bukan berarti memiliki, tapi mengelola untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi idealnya yang tadi Bu Pensi sampaikan dalam konstitusi, tapi katanya kita di kondisi realnya adalah sangat begitu jauh sekali ya. Iya. Itu mindsetnya pemerintah yang harus dirubah. Pemerintah lupa bahwa orang-orang yang duduk di posisi-posisi tertentu saat ini, ketika mereka selesai dan mundur, mereka harus kembali menjadi orang biasa dan harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang mereka lakukan atau yang mereka pada saat menjabat itu kepada masyarakat, dan itu akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Sebagai dosen yang relatif masih muda tetapi karir akademisnya baik dan jam terbang Ibu Pensi cukup tinggi ya, sebagai narasumber di mana-mana, berkontribusi juga pada kerjasama Fakultas Hukum dan Universitas Patimura di luar negeri, ya produktif melakukan penelitian dan pengabdian, sehingga kita ingin Ibu Pensi bisa membagikan kepada kami ya dosen-dosen di Tanimbar, di Unlesa sendiri ya, semacam trik atau tips begitu, atau bagaimana kami sebagai dosen yang baru memulai karir ini bisa seperti Ibu Pensi ini yang sampai kemana-mana ya, luar biasa, sangat produktif kami dalam melaksanakan Tridharma. Iya, saya memang sebenarnya itu terjadi dengan secara alami dan dikenal orang sampai sedemikian. Ini itu sebenarnya bonus. Jadi triknya adalah keinginan dari diri sendiri saja. Dulu saya, mungkin orang tidak banyak tahu kalau saya dulunya itu introvert. Jujur dulu itu jarang sekali waktu di pendidikan SD sampai SMA, bahkan kuliah di awal itu.
untuk seseorang bisa maju itu dia harus membranding dirinya sendiri dan punya kemampuan untuk memberanikan diri mencapai atau menjadi sesuatu yang memang harus. Karena Pertanian juga penting Ibu ya. iya, sebagai akademisi kita tidak bisa cuma tinggal duduk dan diam. Padahal kita punya ilmu yang harus kita selain kita menjadi pengajar buat mahasiswa sosial perguruan. Jadi kita yang harus punya keinginan untuk maju. Kita harus punya keinginan untuk bisa lebih fleksibel, berinovasi dalam berbagai macam hal dan mampu membaca peluang. Ya. Seperti itu. Jadi jangan malu. Dulu di awal-awal ketika berproses di awal, pertama kali menjadi narasumber terus gugupnya setengah mati. Jujur, dan waktu itu saya menjadi narasumber pertama kali itu juga mungkin agak lucu karena ketika saya menjadi saya selesai dari pengalaman waktu itu menjadi staf di Bawaslu Kabupaten Kota. Waktu itu baru selesai jadi mahasiswa. Ya. Kemudian satu-satunya waktu itu perempuan yang bicara tentang demokrasi dan pemilu adalah saya, dan diundang dari salah satu NGO yang bekerja sama dengan UGM namanya KAS atau Konrad Adenauer Stiftung dari Jerman dan jadi mereka mengadakan kerjasama dengan Demos itu salah satu NGO yang berasal dari Yogyakarta juga untuk melakukan sosialisasi pemilu. Dan waktu itu saya diminta sebagai perempuan yang harus memberikan memberikan materi terkait dengan pemilu dan demokrasi. Saat itu di tahun 2008 memberikan materi kepada Panwas waktu itu Panwas Kabupaten Kota, lalu OKP bahkan organisasi keagamaan. Itu waktu sudah doktor Ibu ya? Belum. Oh, belum doktor ya? Belum sama sekali. Bahkan waktu itu saya baru mahasiswa S1, selesai lulus mau jadi dosen beberapa saat karena dulu masih dimungkinkan dosen tuh dengan S1. Iya. Jadi saya dalam proses untuk S2, tapi sebelumnya saya sudah diminta untuk menjadi narasumber khusus demokrasi dan pemilu yang tidak banyak waktu itu, waktu itu saya satu-satunya perempuan waktu itu yang bicara tentang demokrasi dan pemilu di Provinsi Maluku. Luar biasa ya. Nah, secara kelembagaan bagaimana UNLESA sebagai perguruan tinggi yang baru dan berada di wilayah beranda Indonesia terobsesi untuk bisa membuka dan membangun akses kerjasama di mancanegara. Kami ingin Ibu Fancy memberikan semacam masukan begitu ke kami di UNLESA karena memang kami ingin keluar dan bergerak ke sana. Kami tahu juga Ibu Fancy ini juga berperan penting juga tadi yang kami sampaikan dalam kerjasama Fakultas Hukum Unpad maupun Unpad sendiri di luar negeri. Nah, kira-kira Ibu bisa memberikan kami semacam dorongan begitu supaya bisa mengakses, kami bisa terobsesi walaupun masih kampus baru tapi kami punya akses keluar. Iya. Jadi masih hubungan dengan bagaimana tips dan trik kepada para dosen yang baru. Betul, baru ya. Itu masih komanya sampai ketika jadi narasumber. Lalu proses berikutnya adalah ketika pertama kali juga merasa bahwa kalau cuma di Ambon saja kayaknya kurang keren. Harus keluar ya, harus lebih naik. Iya. Dan saya mencoba peruntukan waktu itu untuk apply di salah satu universitas yang juga memberikan beasiswa kepada calon-calon peserta untuk berkompetisi. Dan dari begitu banyak orang, 17 yang terpilih, salah satunya saya dan satu-satunya dia. Dan tahu waktu itu harus presentasi dengan bahasa Inggris karena kerjasama dengan Metro salah satu
salah satu organisasi di Belanda. Lalu peserta yang lain itu dari Utrecht, dari Rotterdam, dari Maastricht University, dari UI, bicara tentang lingkungan waktu itu. Dan sebenarnya saya salah satu yang lolos. Waktu dari Universitas Sahabat Timur dan satunya di Indonesia Timur. Gitu. Dan itu juga pertama kali saya punya tulisan yang dipublikasi dengan indeks 2007. Pada saat itu kami berproses dari 2010 sampai terbitannya di 2013. Itu artikel saya pertama kali di 2013. luar biasa. Prosesnya panjang. Nah, lalu yang berikut adalah keinginan untuk maju itu tetap dari diri sendiri. Bahwa untuk maju kita yang harus punya keinginan untuk maju. Salah di awal iya. Salah awal ketika menulis untuk bisa apply untuk bisa diterima kan harus menulis. Ketika menulis, ketika dibalikan karena ada review kita merasa kayaknya orang karena direview dengan catatan paling panjang, garis merahnya paling panjang, dan merasa bahwa kok saya direview sedemikian sadisnya menurut saya. Tapi ternyata itu proses belajar bahwa untuk jadi lebih baik ternyata butuh orang untuk melihat kesalahan-kesalahan kita, meskipun itu menurut kita kecil dan sepele, tetapi dari hati kita lagi memperhatikan diri untuk lebih lagi. Dan justru membuat ibu lebih termotivasi ya. Lebih termotivasi. Di awal itu merasa bahwa sampai pernah lucu karena yang jadi narasumber ini kan semua orang-orang hebat. Dan saya harus duduk di antaranya, padahal saya adalah dosen yang baru 3 atau 4 tahun menjadi dosen. Tapi duduk dengan orang-orang yang terkenal di Indonesia berbicara tentang lingkungan dengan perwakilan dari beberapa organisasi. Dan saya waktu itu sempat hampir lari. Saya sambil menelepon panitia, saya lagi sakit. Padahal sebenarnya lagi tidak bisa, lagi gugupnya setengah mati. Tapi bagi panitia ibu, sekarang ibu punya kesempatan untuk presentasi. Aduh Tuhan. Tapi itu justru pengalaman yang itu berharga sekali. Pengalaman yang berharga, dan itu juga akhirnya memotivasi saya untuk mencari yang lain lagi, begitu kira-kira. Dan itulah perjalanan saya yang akhirnya bisa di beberapa universitas yang lain di Indonesia yang juga masuk di ranking 10 untuk besar di Indonesia, dan bahkan di ranking kisah 100 dunia. Di tahun 2019 saya diundang oleh Leiden University lewat KITP Leiden dan Sobiehov Museum yang di dalamnya ada Museum Maluku untuk menjadi narasumber di sana juga. Lalu itu yang merupakan pilihan bahwa sebenarnya kita mau maju itu dari dalam diri kita, bukan karena kampus. Saya membuktikan bahwa saya berasal dari Universitas Patimura, S1, S2 dari Merpati yang dulu dianggap sepele. Kemudian juga di Indonesia Timur yang dulunya dianggap sepele, dari UNHAS. Dulu UNHAS orang tidak memandang bahwa dia universitas yang besar. Tapi sekarang dia mampu membuktikan dirinya menjadi salah satu universitas yang berada di posisi 6 atau 7 di Indonesia. Lalu kemudian bisa sampai punya achievement di komputer. Membangun kita itu juga kemauan dari diri sendiri supaya maju. Salah itu biasa, karena orang pernah melakukan salah. Kalau orang yang sudah maju pasti pernah membuat kesalahan, tetapi dia belajar dari kesalahan itu. Jadi, dan harapan saya oleh seperti sekarang mungkin saya merasa terhormat dan bangga juga ya, karena saya selalu diminta advice, nasihat untuk bagaimana saya bisa membantu teman-teman di UNESA, dan itu terbukti ketika proses ini jalan. Teman-teman UNESA akhirnya dengan kerjasama bisa keluar ya di tahun ini juga, bulan depan ya. Iya, rektor iya. Dan saya berharap, saya sampaikan kepada Ibu Rektor juga bahwa kedepannya dosen-dosen fakultas dan fakultas lain yang ada di
di UNLESA, semuanya bisa ke luar negeri untuk membuktikan, mempresentasikan kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang harus diperjuangkan oleh kampus UNLESA. Dan biasanya juga di universitas besar seperti di luar negeri, mereka sekarang lebih melirik ke universitas yang ada di daerah-daerah, wilayah-wilayah yang terpencil, ya. tidak lagi di universitas besar, karena universitas besar itu sudah bisa membiayai diri sendiri untuk penelitian, untuk pelatihan, dan untuk pengembangan kursus sudah bisa. Mereka sekarang melirik ke universitas yang kecil tapi punya potensi yang besar. Nah, itu terjadi dengan beberapa kerjasama dengan luar negeri, misalnya dengan Belanda, dengan Amerika yang sudah kami jejaki. Mereka justru punya kerjasama dengan universitas yang banyak sekali orang tidak mendengar, tapi dengan program itu akhirnya didengar dan dilihat dan dilirik oleh Indonesia juga masih bisa seperti itu. Dan sekarang Indonesia sudah menuju ke arah itu. Ya. Jadi dari penjelasan Ibu Fancy ini ada potensi untuk kita bisa sampai iya, situ kan? bisa sampai ke situ. Apalagi manajemen organisasi, saya lihat sangat baik ya. Padahal kalau mau dibilang pendapatan satu-satunya hanya dari pembayaran mahasiswa, tapi bisa membiayai program doktor dan magister untuk berlanjut untuk para dosen dan daya menteri sangat luar biasa dan itu hebat sekali menurut saya. Baik, Ibu Fancy, itu tadi secara kelembagaan maupun ke dosen-dosen bagaimana memotivasi. Sekarang kita ke mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa kami ini, Ibu Fancy bisa menyemangati mereka berada di daerah KKT ini yang terkenal terdepan, terluar, bahkan saya tidak mau bilang tertinggal ya, ya terter ini ya. Nah, tapi mereka harus tetap bisa survive dan harus bisa berkompetisi dengan mahasiswa yang berada di luar. Itu bagaimana kira-kira mereka bisa? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kompetisi keinginan untuk maju itu ada dalam diri sendiri, bukan terkait dengan tempat di mana kita bersekolah. Ya, itu poinnya di situ, Ibu. Nah, supaya dari mahasiswa bisa dengar juga bahwa bukan tergantung di mana Anda kuliah. Iya, tapi Ibu Fancy sudah membagi pengalaman beliau juga. Ya. Ya. Jadi bukan karena tempat di Indonesia lalu kita tidak bisa berkarya. Oh tidak. Bagi saya itu pikiran yang sempit. Kalau ada di sini, kenapa harus di tempat lain? Ya. Saya juga memotivasi diri saya. Dan saya lakukan itu karena saya tidak pernah berkuliah di luar, tapi saya membuktikan bahwa saya bisa. Saya juga menerapkan itu ke anak-anak. Orang-orang kadang mengatakan bahwa kenapa tidak menyekolahkan anak di luar Maluku misalnya. Ya. Tapi saya katakan gini, yang tadi saya selalu sampaikan bahwa yang membuat kita maju itu diri kita, bukan tempat kita berkuliah. Kalau di Ambon atau di Unpati atau di Maluku masih ada universitas yang sesuai dengan bidang keilmuan yang kita mau atau minatnya, kita suka ada, tapi tidak di sini. Kenapa harus di luar? Oh, banyak juga mahasiswa yang berkuliah di luar Ambon, pulangnya cari kerja di Ambon, lapangan kerjanya ada di Ambon. Lalu apa yang didapatkan? Terapannya seperti apa? Kompetisi yang mereka hadapi adalah harusnya lebih kompetitif dibandingkan kita. Ternyata apa? Mereka berkompetisi dengan sumber daya yang dilahirkan dengan kita, tapi tidak kita punya daya saing luar biasa di berbagai sektor dan berbagai bahkan lulusan-lulusan kita juga ada sampai di luar negeri. Jadi kenapa harus kuliah di luar kalau di sini ada? Setuju. Ya. Dan anak-anak saya juga kuliahnya di Unpati. Kuliah di Unpati, Bu ya? Iya. Saya pikir mungkin ada kuliah di Jawa atau mungkin. Saya 2 orang itu berkuliah di Universitas Padang. Karena bagi saya selama ada minat di sini yang mereka mau, kenapa tidak? Kenapa harus di luar? Kenapa bukan di sini? Jadi saya bukan orang yang mau
menunjukkan diri bahwa saya mampu dan Iya. saya ini karena prestise tertentu yang sebenarnya juga bagi saya mungkin menurut sebagian orang itu penting, tapi bagi saya tidak. Bagi saya adalah pembentukan karakter buat anak-anak supaya bisa survive. Dan yang kedua adalah mereka mahasiswa ini harus bisa untuk bertahan di dalam segala situasi. Artinya dengan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang mereka miliki, mengajarkan mereka untuk bisa bertahan di kehidupan yang nyata nanti. Iya. Karena percuma, saya teringat apa yang disampaikan oleh salah satu dosen saya bahwa tidak penting ketika cum laude di dunia pendidikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita cum laude di dunia nyata di masyarakat. Masyarakat ya, bermanfaat di masyarakat ya. Karena mahasiswa dengan predikat cum laude juga belum tentu dia bisa berdaya guna di masyarakat. Masyarakat ya. Banyak juga cum laude tapi tidak punya Tidak prestasi punya apa-apa, manfaat tidak ya. nah, hanya kebanggaan sesaat. Kemudian tidak ada lanjut. Jadi itu mahasiswa tidak bisa diberikan kemudahan. Karena saya percaya bahwa masa depan itu ditentukan oleh Sang Pencipta ketika kita mau berdoa dan bekerja. Bukan saja menanti tapi melihat dan membaca peluang. Itu yang paling penting dari memotivasi diri. Nah, seperti itu. Bagi saya itu yang paling penting. Dan orang tua juga tidak bisa hanya melepaskan anak-anaknya untuk berkuliah yang penting selesai, tetapi memberikan pendidikan dalam keluarga terkait dengan moral etika juga penting. Karena yang tersisa ketika mereka selesai berkuliah adalah etika dan moral mereka di masyarakat. Karena itu yang dinilai dan dipakai. Karena terkadang orang banyak yang pintar, tapi banyak juga yang tidak sukses sampai akhir karena memiliki moral ya. Ya. Luar biasa ini nasihat dari Ibu Fancy buat adik-adik mahasiswa ya, bagaimana supaya bisa survive dan bisa berkompetisi di luar ya, meskipun berada menempuh studi di daerah sendiri ya, apalagi daerah kita saat ini ya, di daerah Indonesia terluar dan terdepan dan bahkan terjauh dari ibu kota ya. Nah, Ibu Fancy, Ibu juga bertugas pernah juga bertugas di Bawaslu Provinsi Maluku ya, pernah bertugas di Provinsi Maluku. Nah, selain juga aktif sebagai pendidik di Fakultas Hukum. Pertanyaan saya, mengapa sih Ibu dosen itu selain aktif mengajar juga ingin masuk dan berkecimpung di berbagai kelembagaan negara, daerah, dan berbagai organisasi profesi? Seberapakah perlu dan penting sih serta dampaknya bagi pengembangan karir dosen? Iya. Sebenarnya untuk pengembangan karir dosen itu tidaklah terlalu mempengaruhi, tetapi itu juga masuk sebenarnya dalam salah satu iku bahwa sumber daya manusianya itu dipakai di luar perguruan tinggi. Benar, makanya kan banyak dosen-dosen juga kan yang berusaha untuk masuk ya, coba. Tapi saya tidak tahu motivasi yang lain. Kalau saya pengennya adalah bagaimana berada di beberapa tempat dalam kurun waktu yang tidak terlalu ini untuk melihat keberadaan itu misi saya sebenarnya di awal, bahwa ketika mungkin saya menjadi pejabat negara, saya punya akses yang lebih luas untuk ya sudah menggapai hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa didapatkan berdasarkan yang ada di dalam bangku-bangku perkuliahan dan mahasiswa. Lalu yang kedua adalah punya relasi yang banyak dalam rangka mengembangkan ilmu yang lebih luas lagi ke depan. Seperti itu kira-kira. Lalu yang ketiga adalah semacam achievement tersendiri buat saya, bahwa ketika saya sukses seperti ini, saya bisa menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa hal yang paling tersulit juga dengan kegagalan yang banyak juga itu sebenarnya membuat kita menjadi orang yang kuat. Karena banyak generasi saat ini yang mudah depresi, mudah stres karena mengikuti sesuatu gagal dan sudah tidak mau berjuang lagi. Padahal sebenarnya itu adalah proses pembelajaran.
mungkin gagal kali ini, lain kesempatan di tempat yang lain mereka lebih sukses. Ya. Atau ini bisa jadikan pengalaman untuk membantu teman-teman yang lain agar mereka sukses. Kan kita hidup bukan untuk diri sendiri. Ya. Jadi paling tidak bahwa kita menjadi role model buat orang lain. Atau kita membantu orang lain itu hal yang penting, dan bagi saya itu adalah kepuasan tersendiri berdasarkan panggilan jiwa. Makanya ketika orang bertanya kenapa saya sering datang ke wilayah-wilayah yang masuk dalam kejadian, bukan cuma di satu tempat, kita berdoa. Itu tempat-tempat yang sering saya kunjungi dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelum kampung saya saja saya baru pergi beberapa kali di Maluku Tengah. Di SPB saya baru berproses intens ketika saya sebagai komisioner Bawaslu Provinsi Maluku. Tapi jauh sebelum itu saya lebih tertarik dengan wilayah-wilayah yang ada di Jati dan memberikan edukasi kepada masyarakat adat terkait dengan hak-hak mereka dan seharusnya apa yang mereka butuhkan dalam rangka mempertahankan hak-hak mereka menghadapi banyak sekali tantangan dan persoalan. Nah tadi saya ke soal tadi sudah sempat singgung soal ibu ya, indikator tadi soal dosen-dosen yang berkecimpung tadi ruang bagi lembaga profesi. Memang itu dia juga memberikan dampak juga Pak, dan terutama bagi sebuah perguruan tinggi. Iya, memberikan dampak bukan bagi pengembangan kampus, terutama menambah juga merupakan bagian dari indikator kinerja utama buat kampus, bahwa ada dari profesional yang datang mengajar ke kita. Kebanyakan kan kalau kita melihat dari sisi kita sebagai akademisi lebih banyak teorinya, teoritis itu sangat dominan, sehingga terkadang yang kita berikan kepada mahasiswa itu kan tidak up to date misalnya, karena ternyata dunia ini semakin cepat, perkembangan dunia ini semakin cepat dan banyak sekali hal-hal yang baru yang perlu diupdate, tetapi kita di kampus terlambat update misalnya. Nah, jadi praktisi dari luar kampus itu punya peran sangat penting untuk membantu kita dalam proses-proses seperti itu. Baik, Ibu Fensi, saya ke soal tadi Bawaslu ya. Ibu Fensi memang sudah purna tugas ya di Bawaslu. Nah, dulu di Bawaslu itu seperti apa Ibu? Apa yang dilakukan? Jelas pemilu ini. Iya, saya memang sudah purna tugas. Saya dari 2015 tugas saya. Kalau saya ingin sampaikan, terkadang banyak yang tidak paham apa itu lembaga seperti Bawaslu atau KPU, lebih banyak mengenal KPU. Padahal itu sama-sama penyelenggara pemilu. Dan berperan penting ya dalam penyelenggaraan demokrasi. Bawaslu itu adalah salah satu penyelenggara pemilu di samping KPU sebagai pelaksana teknis dan DKPP. Jadi tugasnya adalah mengawasi semua tahapan pemilu. Ya, tugasnya itu menjadi wasit buat para peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini penyelenggara teknis yaitu KPU. Dan di KPP itu yang punya tugas untuk mengawasi kita berdua, memberikan sanksi kalau ada pelanggaran etik, kode etik. Nah, Bawaslu sendiri dalam pengawasannya itu mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mereka punya kewenangan baru, yaitu kewenangan adjudikasi, di mana mereka bisa mengadili putusan, mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan pemilihan umum, proses pemilu atau hasil pemilu memang bisa diselesaikan di ranah yang bisa diselesaikan seperti itu. Ya. Nah, Ibu Fensi, pengalaman Ibu sebagai Bawaslu tadi ya, Bawaslu Provinsi 2018-2023, kami ingin Ibu share sedikit soal apakah Bawaslu sanggup mengawal proses-proses pemilu yang sudah semakin dekat ini. Mungkin apa yang bisa dibagikan kepada mereka ya, Bawaslu Provinsi
provinsi, kabupaten, kota yang saat ini ya dalam tahapan-tahapan pemilu yang sudah semakin dekat? Iya. Kalau saya melihat bahwa bagi saya sebagai penyelenggara pernah menjadi penyelenggara pemilu, saya yakin dan percaya bahwa Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun tahapan pemilu ini semakin dekat dan diduga akan banyak sekali pelanggaran yang terjadi dan membuat Bawaslu semakin sibuk. Orang memang pesimis dengan sumber daya manusia yang minim di Bawaslu. Bayangkan di provinsi hanya punya 5 orang anggota dan kabupaten kota hanya punya 3, tetapi perangkat Bawaslu itu sudah ada sampai di tingkat desa, PKD. Lalu ada Panwascam yang juga punya tugas dalam rangka mengawasi. Mereka diberikan mandat kewenangan yang diberikan oleh kabupaten kota untuk mengawasi berbagai macam tahapan pemilu yang dalam hal ini membantu proses-proses yang proses pengawasan yang akan berjalan, tahapan ini berjalan. Lalu dengan sumber daya manusia yang sedikit itu, memang Bawaslu tidak akan bisa untuk mengawasi secara sendiri, sehingga butuh mata dan telinga dari masyarakat untuk bisa mengawasi semua tahapan ini. Dan jika terjadi ada pelanggaran atau diduga ada pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu akan melakukan kajian apakah ini memang merupakan pelanggaran, bisa ditindaklanjuti ataukah tidak. Itu juga ada mekanisme yang ada di Bawaslu, baik provinsi dan kabupaten kota. Seperti itu adalah tugas dan kewenangan Bawaslu. Jadi jangan takut ketika ada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran atau ada punya indikasi melakukan pelanggaran, bisa dilaporkan karena ada ada help desk semacam itu atau tempat-tempat di Bawaslu untuk mereka punya satu ruang khusus untuk menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu jika memang itu dilaporkan oleh masyarakat, dan itu akan diproses secepatnya oleh Bawaslu. Baik Ibu, terakhir mungkin Ibu sebagai mantan penyelenggara pemilu di Bawaslu yang sering juga ke Tanimbar selama bertugas, apakah ada pesan khusus untuk di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Karena saya lihat Ibu dulu waktu masih bertugas sering intens juga ke sini dan tahu juga paling tidak sudah mengunjungi beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Apakah ada pesan khusus bagi penyelenggara pemilu di Tanimbar dan juga kepada perguruan tinggi, dosen-dosen, juga bagaimana masyarakat untuk bisa mengawal proses-proses pemilu ini ke depan? Iya, pemilu ini kan pesta rakyat, pesta demokrasi, dan untuk memilih masyarakat sebenarnya itu adalah hak. Yang paling tertinggi presentasinya adalah yang punya potensi terjadi kerawanan adalah netralitas penyelenggara pemilu, bukan netralitas ASN. ASN itu bagian dari salah satu bagian juga, tetapi yang paling tertinggi indeks kerawanan pemilu itu ada pada potensinya ada pada netralitas penyelenggara pemilu. Artinya bahwa dengan adanya hal itu, maka penyelenggara pemilu akan sangat hati-hati melakukan proses-proses pengawasan. Bawaslu akan sangat ketat dalam hal itu, dan sebagai penyelenggara teknis juga pasti akan sangat hati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ketika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pasti mau tidak mau, ya kalau tidak netral akan ada sanksi buat penyelenggara pemilu selain DKPP, ya. Lalu buat masyarakat yang tadi saya sampaikan, memilihlah sesuai dengan hati nurani. Lihat rekam jejak calon yang akan dipilih. Mereka punya prestasi dan kepedulian tidak kepada masyarakat. Jika hari ini mereka tidak punya kepedulian, maka mereka tidak layak untuk dipilih, untuk duduk di sebagai anggota legislatif yang memperjuangkan hak masyarakat. Nah, yang berikut adalah
pemilih pemula juga harus menyuarakan aspirasinya, dengan juga tidak lupa melihat rekam jejak, karena pemilih pemula ini kan rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif, lebih rentan terhadap play campaign atau kampanye-kampanye yang kampanye hitam dan sebagainya. Harusnya pemilih pemula ini harus diberikan edukasi. Nah, pendidikan tinggi, perguruan tinggi punya peran itu sebenarnya, dalam rangka mensosialisasikan bagaimana melakukan berada dalam proses demokrasi yang pada saat pencoblosan hari H kita semua bersama-sama berada dalam pesta demokrasi itu menjadi lebih baik, tanpa pertikaian, tanpa pertumpahan darah atau konflik, tetapi beraya dengan bahagia. Karena itu kan pesta. Kalau pesta kan harusnya bahagia, kan tidak bahagia. Artinya bahwa semua orang punya kepentingan di sini, tetapi kepentingan yang paling dominan adalah kepentingan masyarakat. Karena setelah terpilih kita adalah wakil rakyat, kita adalah kata kasarnya kalau misalnya abdi, kalau kita pegawai negeri itu disebut abdi, dalam bahasa kamus bahasa Indonesia itu babu. Jadi kita adalah pelayan rakyat, harusnya mengabdi untuk rakyat, bukan menunjukkan gaya yang eksklusif ketika berhadapan dengan masyarakat. Itu sebenarnya bukan seseorang yang harusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kira-kira demikian. Ya. Saudara, tiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Najwa Shihab. Luar biasa, Ibu Dr. Revensi Fania Rugerbert, Ibu Vensi telah membangkitkan semangat tinggi kita ya lewat pembicaraan kami soal kehidupan ya di pendidikan tinggi, demokrasi, dan juga bagaimana masyarakat hukum adat seharusnya ada pengakuan dan perlindungan terhadap mereka dari pemerintah. Saksikan terus podcast Suara Unlesa edisi berikutnya, karena kami akan terus menghadirkan tokoh-tokoh narasumber yang hebat yang selalu hadir dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa nonton, like, and subscribe, dan share. Sampai jumpa.